belum sesuai ekspektasi. Ada yang download dari Google, juga ada yang namanya tugas membuat Blender itu ya kalian membuat sendiri, jangan download dari Google. Oke, silakan kalian semua jalankan Blendernya dulu. Silakan dibuka dulu Blendernya. Ya, di sini saya akan menjalankan aplikasi Blender saya. Apakah sudah terlihatan? Apakah sudah terlihat Blender saya? Oke. Nah, kompetensi dasar kali ini yang akan saya ajarkan yaitu menggambar konsep dasar objek 3 dimensi dalam sketsa ruangan. Jadi, objek apa saja yang ada di dalam ruangan. Contohnya meja kursi dan sebagainya. Kalau kemarin kita sudah membuat perabot-perabot minimalis menggunakan mesh yang tersedia di Blender. Nah, kali ini kita membuat objek yang perabot-perabot rumah tangga. Untuk kali ini saya akan mereview sedikit lagi tentang meja kursi. Untuk pertemuan yang selanjutnya nanti membuat gelas atau membuat objek yang lebih rumit lagi. Kompetensi dasar kedua yaitu membuat sketsa rancang objek 3 dimensi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa membuat objek 3 dimensi, karena nanti untuk jurusan multimedia itu kelas 11 dan kelas 12 itu 3 dimensi akan berlanjut terus. Jadi kalau kelas 10 itu kalian belajar membuat objeknya dulu, kelas 11 nanti membuat objek yang lebih rumit lagi, kelas 12 itu nanti menggerakkan objeknya. Ya mungkin nanti di kelas 11 semester 2 selesai magang atau sebelum magang saya akan kebut untuk mengajarkan membuat atau menganimasikan objek 3 dimensi. Dan tentunya itu nanti kerja laptop kalian akan sangat terforsir. Nah, kemarin yang laptopnya RAM-nya masih kurang, minta tolong segera di-upgrade, tidak harus membeli baru. Untuk Blender itu spesifikasi RAM minimumnya yaitu 8 GB, jadi kalau RAM kalian sudah mencukupi dipakai saja, tidak apa-apa. Blender itu tidak aplikasi yang berat-berat amat, tidak seperti Premiere dan lain sebagainya, dan aplikasi Blender ini gratis. Jadi jangan khawatir atau jangan memaksa orang tua kalian untuk memberi laptop baru, kasihan orang tua. Syukur-syukur kalian membeli sendiri. Oke, ini tampilan Blendernya sudah saya tampilkan di laptop saya. Nah, sambil mengikuti ya. Oke, sebelum kalian menggunakan Blender, pastikan kalian sudah menggunakan mouse, karena kalau kalian menggunakan touchpad akan sangat repot sekali. Bagi yang tidak menggunakan mouse, seperti biasa gunakan view ya, view top, view front, view bottom. Oke, ini saya akan menggunakan aplikasi Photoshop untuk menye-screenshot. Nggak kelihatan nanti. Oke, saya pakai Blender aja deh. Nah, oke. Pertama-tama silakan kalian view front dulu. Jadi nanti objek tampak dari depan ya. Ini adalah view frontnya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di pertemuan sebelumnya, yaitu panah hijau ini menunjukkan bagian belakang objek, panah biru atasnya, panah merah adalah sebelah kanannya. Untuk penggunaan Blender ini kita tidak menerapkan sistem barat, timur, selatan, utara, nggak ada ya, lor ngidul, ngetan, ngulon itu nggak ada, karena hadapnya kita pasti tidak akan sama. Ada menghadap ke barat, selatan, yang pasti jangan menghadap ke atas dan ke bawah, kalian nanti pusing. Oke, untuk bagian depan itu adalah di baliknya panah hijau. Kalau hijau ini artinya view bottom, bottom itu bawah, view back ya. Jadi kalau kita mau view front, pastikan panahnya mengarah ke belakang. Nah, ini adalah view front. Kemudian seperti biasa, kalian klik kanan objeknya, taruh di atasnya. Nah, kotak-kotaknya itu pastikan sudah di atasnya, ini masih di bawahnya sedikit, dinaikkan dikit. Oke, segini ya. Nah, kalian sekalian melatih tingkat kejelian Anda dalam menggunakan mouse. Kalau kalian menggunakan touchpad sangat repot sekali. Oke.
view front, kemudian posisikan objek di atas garis-garisnya ini. Nah, kali ini kita akan belajar membuat dipan. Kalau kemarin kita sudah belajar membuat meja kursi, sekarang membuat dipan. Kalian tahu dipan nggak? Dipan itu alas tempat tidur. Soalnya kalau kalian tidur menggunakan matras atau langsung di lantai ya, kalian akan asing sekali dengan produk yang bernama dipan. Oke, kalau sudah, silakan dipipihkan objeknya, tekan S dan Z, digepengkan gini. Digepengkan gini. Tidak usah terlalu gepeng dan tidak usah terlalu tebal, yang sedang-sedang saja. Ini, Pak. Karena ini dipan agak tebal dikit ya. Takutnya nanti kalau ambrol kalian dudukin atau kalian tiduri. Oke, kemudian masih dengan view front, saya kembalikan lagi ke view front gini ya. Saya tarik ke atas gini, atas sedikit, atau yang tidak menggunakan mouse boleh view top. Oke, sekarang saya akan menekan tombol S dan Y. Saya panjangkan karena ini dipan. Saya tekan huruf S dan Y, jadi sekarang agak panjang dikit. Nah, gitu ya, kurang lebih seperti ini. Kalau tadi memipihkan itu namanya tekan tombol SZ. Untuk memanjangkan seperti ini ke atas ini nama tekan tombol S dan Y. Oke, kalau memipihkan itu SZ, memanjangkan itu menggunakan SY. Oke, kalau sudah, kita buka bagian view bottom. Nah, tetap menggunakan view ya. Kalau Anda sudah mayor ya nggak usah pakai view, langsung aja gini. Nah, kalau kelihatan garis-garisnya seperti ini, berarti ini bagian bawah. Kalau tidak kelihatan garis-garisnya di objek, berarti ini bagian atas. Ya enggak, karena tadi objeknya ada di atasnya garis-garis ini atau kotak-kotak ini. Bedakannya di situ, karena kemarin ada yang tanya, apa ini saya di bawah atau di atas? Kayak gini ya. Kita pilih view bottom. Kemudian ini pilih edit mode. Belakang. Oke, perhatikan mouse saya ya, geser ke bawah. Nah, ini ada pilihan, tadinya kan objek mode. Kita pilih edit mode. Ini ya. Klik di bagian objek mode. Secara default itu Blender akan memilih edit objek mode. Kemudian kalau kita mau melakukan customisasi, kalian boleh pilih edit mode. Oke, kalau sudah, geser, perhatikan mouse saya geser ke kanan, ke kanan, ke kanan terus. Kemudian saya pilih face select yang ini ya. Dari edit mode saya geser ke kanan, sebelahnya global, terus ada kotak atau kubus 3, itu saya pilih yang paling kanan, face select. Oke, ulang lagi. Setelah saya memilih edit mode, saya geser kursor mouse saya ke sebelah kanan, ada tulisan global, geser lagi, ada kotak 3 ini ya, 1, 2, dan 3. Saya pilih yang paling kanan sendiri, namanya face select. Karena tidak ada hotkey nya ya saya omong aja, kan biasanya ada shift apa atau control apa, ini saya pilih face select aja. Oke, kemudian tarik garis vertikal horizontal yang berwarna ungu itu dengan cara warna ungu ya, dengan cara menekan CTRL-R. Nah, ini ya. Kalau sudah muncul, CTRL-R-nya bisa dilepas. Kalian tarik garis seperti ini. Ya. Lagi CTRL-R. Nah, kalau kursornya Anda itu di bagian garis horizontal, nanti CTRL-R yang muncul itu garis vertikal.
kayak gini ya, buat 4 garis. Ini kayak gini ya. Buat 4 garis seperti ini, garis vertikal seperti ini ya. Nah, ini adik Pratama baru hadir. Halo adik Pratama, dari mana? Ada yang kamu berangkat sekolah atau di rumah nih? Oh tuh, yang kamu salah datang itu. Terus ini pulang berarti kamu. Ini Andreas itu juga sama ini, yang tadi datang ke sekolah. Oh baru datang ini. Buka blendernya yang barusan bergabung, silakan buka blendernya. Ini tutorial masih sama dengan yang kemarin. Ini objeknya saya ganti dengan membuat dipan. Nanti bagi yang barusan datang, berarti nanti di signal saya hitung terlambat. Untuk adik tadi kamu sudah minta surat izin belum? Adik Pratama. Tadi kan kamu udah ketemu Pak Yogo. Oke, minta izin nggak tadi untuk terlambat datang? Kan pelajarannya otomatis kan online. Kemarin. Oh ya udah, nanti di jurnal saya hitung terlambat ya. Sama atik juga. Oke. Yang lainnya, yang barusan gabung dan yang lainnya ini masih sama ya caranya. Nanti tinggal melanjutkan atau mengikuti. Yang terlambat tinggal mengikuti aja. Saya ulang dari awal tadi. Objek pertama adalah kubus, kemudian saya pipihkan menggunakan S dan S dan Z biar gaping seperti ini. Kemudian saya view top, kemudian saya tekan tombol S dan Y biar memanjang seperti ini. Kemudian view bottom, ini view bottom ya. Pilih edit mode, yang tadinya object mode saya ganti dengan edit mode. Kemudian saya geser ke kanan. Ini pilih face select. Tekan CTRL-R. Nah, kalau ini kan garis horizontalnya sudah jadi. Garis vertikalnya sudah jadi. Nah, sekarang kita beralih ke garis horizontalnya. Nah, ya. Kalau kita meletakkan kursornya di sini, di garis vertikal, nanti yang muncul adalah garis horizontalnya. Kalau kita arahkan kursornya di garis horizontal, yang muncul adalah garis vertikal, kebalikannya. Nah, ini ya. Tarik aja ke sini. Ini tekan CTRL-R ya. Lagi CTRL-R, tarik ke atas ini. Yang sini juga sama, CTRL-R. CTRL-R. Nah, ini ya. Ini nanti akan saya gunakan untuk membuat kaki. Dipan tanpa kaki, bukan dipan namanya. Namanya papan. Oke, sudah. Buat seperti ini. Ini ya, saya ulangi lagi. Ini ya, edit mode. Saya select, terus tekan CTRL-R kayak gini ya, tarik garis vertikal. CTRL-R, tarik garis vertikal lagi, geser ke kiri 2 kali. CTRL-R, tarik garis vertikal ke kanan. CTRL-R, tarik garis vertikal lagi. Jadi totalnya ada 4 garis vertikal. Dikelompokkan jadi 2 ya, sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Oke,
Kalau sudah, garis horizontalnya itu otomatis muncul dia. Tarik ke atas. Garis horizontal, tarik ke atas lagi. Oke, gini ya. Jadi totalnya ada 4 garis vertikal dan 4 garis horizontal. Ini mau dari atas juga kelihatan, dari bawah juga kelihatan. Cuman bedanya kalau dari atas tidak ada kotak-kotak di sini, kotak yang biasanya kita anggap lantai. Nah, ini dari bawah pasti akan ketabrak garis seperti ini. Oke, ini kita pilih bagian view bottom. Kalau sudah diklik flashlight sampai muncul titik-titik seperti ini ya. Nah, ini flashlight akan muncul titik-titik seperti ini. Kalian klik kanan di sini, kemudian tekan tombol shift di keyboardnya. Nah, masih tetap menekan tombol shift, Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat sampingnya seperti ini. Kita akan membuat kakinya tidak usah membuat dari ini ya, kan kalian mungkin pikirnya membuatnya pakai ini cube dan sebagainya ya, dari ini aja bisa. Oke, kalau sudah ini ya, flashlight saya ulangi, tak hilangkan dulu, pilih flashlight ini ya, terus klik kanan di sini, klik kanan di sini, klik kanan di situ, dan klik kanan di sana ya, klik kanan di mana-mana ya, 4 ini aja jangan banyak-banyak, nanti siglanya kebanyakan. Oke, kalau sudah kalian tarik ke bawah gini ya, tekan tombol E, Wah, Satria Gading barusan sampai rumah ini. Satria Gading. Astaga, mending kamu tadi di sekolah aja. Ini jam berapa, guys? Mending tadi di sekolah aja nggak apa-apa. Waduh. Ya, ini materinya sudah saya rekam, nanti saya upload di Presto. Oke. Ini cara masih sama ya, Satria Gading dan wah, Moses Jose barusan datang. Moses Jose, dari mana kamu? Astaga. Moses Jose juga tadi ke sekolah. Halo Jose Moses. Ya, dari mana kamu? Maksudnya gimana? Emang kamu sekarang di mana? Oke, berarti ini yang terlambat ada 4 orang ya, termasuk Moses Jose. Nanti di jurnal tak isi terlambat gitu ya. Oke, Moses Jose dan yang terlambat lainnya dilanjut. Ini caranya sama dengan yang membuat meja dan kursi. Sejauh ini sama. Hari ini kita akan membuat dipan. Untuk materinya nanti akan saya upload di Presto. Ini sudah saya rekam. Oke, ini setelah saya menekan tombol shift di sini, 4 titik ini, saya lihat dari samping, saya tekan tombol E. Nah, ini bisa ditarik gini ya, tombol E gini. Jangan terlalu panjang dulu, stop di sini dulu. Nah, di sini ya, klik 1 kali, jangan sampai bawah pol. Sini dulu. Ya, segini ya, terus tekan E lagi. Tekan E lagi. Nah, sini. Tuh, adik Kanaya, kamu ke sekolah nggak? Adika, kamu di rumah tuh? Oh, dari mana ini? Barusan datang. Bangun tidur, Pak. 5 orang ya. Oke, Adika Kanaya dan The Letter of the Others. Kalian nanti bisa nyimak tutorialnya di Presto. Kemudian yang
the letter of 5 atau terlambat yang 5 orang itu nanti akan saya tulis di jurnal sebagai peserta didik yang datang terlambat. Oke, ini tadi saya tarik E 3 kali. Saya ulangi. Ya, saya tekan tombol shift di sini. Klik kanan sambil menekan tombol shift, klik kanan shift, klik kanan shift, klik kanan shift. Jadi shiftnya ditekan terus di keyboardnya. Tombol shiftnya saya tekan terus, kemudian saya miringkan sedikit karena saya pakai mouse, jadi saya bisa gini. Kalau nggak pakai mouse nggak bisa gini-gini, nggak bisa gini-gini ya. Saya tekan tombol E, tarik ke bawah sini. Oke. Saya tekan tombol E lagi, tarik ke bawah sedikit. Saya tekan tombol E, saya tarik ke bawah lagi sedikit. Nah, oke, ini sudah ada kakinya. Kemudian ini kalau sementara masih tembus ke bawah nggak apa-apa, nanti bisa geser ke atas. Kemudian untuk membuat pijakan kakinya, klik kanan di sini ya. Ini tanpa menggunakan tombol shift, klik kanan aja, tekan tombol E. Nah, ini udah pasti lurus sama ini. Klik kanan di sini lagi, tekan tombol E, tarik ke kanan. Klik kanan di sini lagi, tekan tombol E. Nah, pokoknya kalau mau narik-narik kayak gini, tekan tombol E aja, huruf E. Dengan catatan posisi Anda di edit mode dan flash select. Kalau tidak di edit mode dan flash select, hal ini akan mustahil Anda lakukan. Nah, ini bentuknya sama kayak meja kemarin. Cuman ini adalah dipan. Kemudian kita buat sandaran kepalanya, karena ini dipan atau kasur, sandaran kasur ya, harus ada sandaran kepalanya. Posisinya boleh di sini, boleh di sini, tapi umumnya di sini. Biar tingginya sama, kalian klik 2 kali di sini pakai shift. Jangan satu-satu. Kalau satu-satu nanti tingginya tidak sama. Ya. Terus saya klik kanan di sini, kemudian saya klik kanan di sini. Saya tekan tombol E, tarik ke atas. Dikit aja dulu. Terus saya tekan tombol E lagi, segini. Saya tekan tombol E lagi. Nah. Terus ini buat sandaran kepalanya, saya tekan tombol E, tarik ke sini. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau kasur kalian atau depan kalian mau ditambahin lagi yang ini, dikit ya, tarik tombol E, dikit aja sini. Nah, takutnya nanti kasurnya jatuh ke depan. Biasanya ada apa namanya? Ada sandarannya di sini kecil tapi. Ini umumnya sih sudah jadi. Kemudian saya kembalikan lagi ke bagian add object mode. Nah, ya. Kemudian ini saya smoothkan. Nah, kalau udah smooth tuh kelihatan tenanan ya. Oke, kemudian hampir jadi, belum jadi. Saya kasih warna dulu. Saya tarik ke sini. Klik bola ini ya. Material. Ya, material. Nah. Terus saya klik ini. Gambar bola ini. Bolanya ada 2 ya. Ada ini dan ini. Bola yang sebelah kanan. Kemudian di bagian diffuse saya kasih warna. Oke, dibantu umumnya warnanya karena dia terbuat dari kayu ya. Jadi warnanya harus mirip-mirip dengan kayu. Oke, di sini saya pilih warna biru. Oke, ini sudah seperti ini. Kemudian saya buat lantainya, lantai ala-ala itu ya. Saya pakainya plain. Saya pilih add mesh plain. Seperti biasa ya, kalau mau menambahkan objek di sini ya. Karena saya nggak tahu add mes, kemudian pilih plane pesawat.
Oh ya, ini belum saya naikkan. Saya naikkan dulu. Oke. Ini saya taruh bawahnya. Kemudian untuk membesarkan saya tekan tombol S. Nah, ini saya tekan tombol S ya biar gede. Terus ini dipannya saya naikkan. Naikkan dikit. Nah, ini ya. Terus ini bagian lantai juga bisa dikasih warna. Ya, diklik aja. Kliknya klik kanan ya. Memilih objek itu klik kanan ya, bukan klik kiri. Ini beda kayak Photoshop, beda kayak aplikasi lainnya. Kalau kalian memilih objek itu pakainya malah klik kanan, kebalikannya. Ya, kalau yang depan sudah saya kasih warna biru, lantainya saya klik kanan. Kemudian ini masih aktif di bagian material. Saya pilih new. Saya kasih warna kuning. Nah, kalau lantai di smooth nggak kelihatan ya, karena gepeng. Nah, sekarang kita view kamera ya, lihat hasilnya seperti apa. Ya, seperti ini. Nah, kameranya ini ya ternyata ya, karena kameranya ada di sini. Oke. Ini coba saya putar. Untuk memutar objek itu harus hati-hati ya, view top, karena kalau memutarnya nggak sesuai nanti dia akan miring. Ya, saya tekan tombol R. Oke. Kenapa saya putar? Biar view kameranya tidak biar depannya tidak membelakangi biar depannya tidak membelakangi kamera. Nah, ini kan udah pas. Tadi kan kebalik, kepalanya di sini. Untuk memutar objek, saya pilih view top dulu. Kemudian untuk memutarkannya tekan tombol R ya. Rotate, tekan tombol R. Robot, random. Oke. Terus coba kita lihat di bagian material. Nah, ini view-nya lebih smooth lagi ya, lebih tampak realnya. Kalau mau lihat hasil jadinya seperti apa, rendered. Ini hasil jadinya seperti ini. Kalau menurut kalian kok kurang terang, duplicate lampunya bisa. Ini ya, ini kan lampunya ini. Lampunya satu. Nah, ini lampu ini. Karena dia kurang terang, bisa diduplicate. Nah, model lampunya juga bisa diganti. Ada sun. Wah, tapi ini terang banget. Saya biasanya pakai point atau spot. Oke, lampunya bisa ditambahkan. Dan gini ya, jangan membuat lampu di sekitar objek. Nanti tidak ada bayangannya. Objek kalau tidak ada bayangan, tidak ada artnya. Biar ada hening-nya dikit. Bayangan itu juga bagian dari art ya. Coba kita lihat seperti apa. Nah, tambah padang. Nah, ini bayangannya ada 3 nih. Kesini dan kesini. Karena lampunya ada 3. Jadi kita padang jinggrang. Ini adalah pengembangan dari pembuatan meja dan kursi. Untuk meja dan kursi kan kemarin kita sudah membuat dinglek sama kursi bersandar. Nah, untuk meja kotak, meja bulat, dan meja panjang juga sudah dibuat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini kita masih gampang nih. Nek sampai kalian ini nggak bisa bahaya. Karena nanti di UKK-nya kelas 12 yang objek 3 dimensi itu membuat, yang kemarin sempat saya lihat itu membuat dokar. Kalian tahu dokar nggak? Membuat dokar sama membuat headset atau headphone yang ada kabelnya, yang berkabel, bukan yang seperti ini tapi yang kecil itu. Rumit sekali itu membuatnya, dan itu adalah UKK-nya. Jadi kalau kalian tidak bisa membuat hal seperti ini, bahaya nanti. Ada pertanyaan nggak nih?
Halo kelas 10 mm, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Mumpung saya masih live nih. Masih live, belum live. Kalau udah live bubar semua nih. Pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat. Ya, sepertinya kurang lebih ya. Kalau kalian mau menambahkan objek, nah kemarin itu gini, waktu PTS itu saya melihat ada objek yang masih 12 itu ya. Jadi gini, contohnya gini, ini torus ya. Saya kecilkan. Nah, ya ini kemarin itu ada yang belum pas. Nah, cara mengatur objeknya tuh gini ya, ya tegak lurus. Nah, ini kenapa kalian harus latihan memposisikan objek sesuai dengan posisinya. Karena katakanlah nanti kalian membuat mobil ya, rodanya harus pas nih, kiri kanan depan belakangnya sesuai dengan as rodanya. Jangan sampai nanti ada satu roda yang lebih tinggi atau roda yang lebih rendah. Meskipun nanti pada saat dianimasikan tidak kelihatan jomlang-jomlang, atau pada saat dibuat bergerak itu tidak seperti mobil beneran, tapi kan akan aneh nanti kalau dilihat dari samping kok bannya yang satu lebih tinggi dan yang satu lebih rendah, atau yang satu lebih besar atau yang satu lebih kecil. Makanya pada saat membuat objek yang membutuhkan presisi, kalian harus belajar mengatur posisi objeknya. Nah ini ya, makanya saya wajibkan menggunakan mouse. Ini udah pas, kemudian tinggal masukkan lagi objek yang lainnya. Kalau yang sebelumnya kita belajar menggunakan cone atau objek yang lain, ini coba saya menggunakan UV sphere. Nah, ini tak masukkan sini karena kemarin masih banyak yang tidak pas, tapi saya koreksi. Nah ini sudah pas nih. Kalau kalian sudah terbiasa membahas seperti ini, nanti gampang, kali klik langsung nyambung. Ini ya, ini untuk penambahan objek. Kemudian tinggal saya ganti kasih warna. Ini saya semutkan, nah, langsung bener ser nih, tidak ada kotak-kotaknya. Ini saya kasih warna juga. Nah ini prinsipnya Blender adalah kalian harus luas menggunakan keyboard mouse-nya. Ini masih miring sedikit. Biar luas ya harus latihan, harus terbiasa. Nah ini kalian tekannya klik tengah dan shift ya. Ini menekan tombol klik tengah dan tombol shift. Udah pas ya. Nah objek yang di atas dipan bukan manusia tapi malah kayak gini. Kalau manusia kalian tinggal menambahkan add monkey. Nah ini, tapi hanya kepalanya saja. Sorry. Ya kurang lebih seperti ini. Hapus saja deh jeleknya. Oke, sekarang saya lihat di bagian rendernya. Ini jadinya seperti ini ya.
Nah ini bagian belakangnya, karena lampunya ada di sini. Apakah kelihatan lampunya? Tidak kelihatan lampunya. Coba kalau saya lihat di bagian material, nah harusnya kelihatan. Nah itu ya, ini lampunya ya. 1, 2, 3 lampu. Kalau ini adalah kameranya. Coba kita view kamera. Nah ini ya, ini adalah kameranya. Ini akan kelihatan objek yang ada di dalam frame. Ini adalah frame kameranya. Jadi nanti pada saat di render, yang muncul di layar tampilan laptop kalian ya ini, yang muncul ini ya. Nanti kalau kalian buat objeknya terlalu tinggi atau terlalu gede, itu tidak akan muncul di frame. Ukuran kamera ini bisa dibesar kecilkan, ada di sebelah kanan sini propertiesnya. Nanti akan saya ajarkan. Untuk saat ini kita belajar buat objeknya dulu. Nah ini kameranya ya, ini kameranya, ini lampunya, 1, 2, dan 3. Ada 3 buah lampu di sini. Kalau kalian mau geser lampu bisa klik kanan. Sini. Kalau geser kamera tidak saya sarankan, karena ada caranya. Tidak asal klik gini terus geser nih. Dikhawatirkan nanti waktu di view kamera munculnya atau objeknya akan kepotong. Ini masih mending, karena ada yang suka main geser-geser, akhirnya dia kehilangan tampilan jadinya seperti apa. Makanya untuk sementara kamera jangan digeser-geser dulu. Kalau kalian mau geser-geser lampu silahkan. Ya, ini lampunya ada di mana-mana nih. Akhirnya bayangannya ya ke sini-sini. Nah, jadi timbul banyak bayangan. Makanya tidak saya sarankan kalian ya menaruh lampu depan belakang, harus satu sisi gini. Karena kalau kalian melihat film-film animasi itu kan pasti titik lampunya ada satu, hanya satu. Kecuali kalau dia ada di keramaian yang banyak lampu, itu beda lagi. Tapi pasti ada satu bagian yang harus ada bayangannya, biar kelihatan 3D-nya. Kalau nggak ada bayangan nggak kelihatan 3D-nya. Nah, lihat. Kalau kalian mau ganti warna lampu, bisa di sini. Tapi nanti akan mempengaruhi warna dari objek itu sendiri ya. Contohnya, ini saya kasih merah, ini saya kasih ini saya kasih biru. Nah, jadi campur-campur. Nah, ini adalah 3 lampu yang beda warna. Bagian plane-nya ini jadi seperti gradasi gitu. Oke. Is there any questions? Saya sudah kurang lebih 50 menit nih berbicara. Apakah ada pertanyaan? Is there any question from this class? Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap sudah paham. Kalau kalian masih bingung bagaimana cara membuatnya, ini masih sama tutorial seperti sebelum-sebelumnya, cuma saya modifikasi dikit. Tujuannya biar kalian nanti masuk di kelas 11 itu sudah canggih gitu ya. Kalau saya ajarkan buat kursi selesai, ajarkan buat meja selesai, atau saya lanjut yang lainnya, tanpa pengembangan, improve-nya kalian akan kurang. Karena kalian anak multimedia yang suka gambar-gambar dan membutuhkan improvisasi, imajinasi, delegitimasi, demokrasi, imunisasi, ya kalian harus banyak-banyak berlatih.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti jam 9 kalian akan ada kegiatan webinar bersama Pak Yogo dan Bu Rosa. Nanti kita akan mendatangkan pembicara yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah mahasiswa universitas di luar negeri dengan 2 kampus yang berbeda. Pastikan kalian bisa menyimak nanti materi yang akan disampaikan oleh pembicara yang sangat luar biasa sekali. Jam 9, dan jangan terlambat, dan pastikan kalian join. Untuk hari ini yang tadi datang terlambat ada 5 anak, kemudian ini datang semua. Oke, saya tanyakan lagi, apakah ada pertanyaan? Is there any question with this material? Ya, ini materinya isi hardly ya, gampang-gampang susah. Isinya saya kasih double karena gampang. Yang bikin susah karena kalau kalian tidak mencobanya, jadi gampang susah. Double isi hardly. Oke, silakan kalian coba di rumah. Kalau ini kita offline, pasti kalian akan saya cek satu persatu nih laptopnya sudah sejauh mana. Karena kita online ya kalian nyimak saja, karena waktunya juga tidak banyak, hanya 1 jam. Kalau saya periksa satu persatu kita butuh waktu lama dan kalian harus presenting. Jadi minggu depan atau pertemuan yang akan datang nanti akan saya cek skill perbuatan kalian dari materi yang sudah saya ajarkan pagi hari ini. Oke, terima kasih. Pelajaran kita akhiri pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Jika kalian belum paham lebih lanjut, silakan cek di Presto untuk hasil recording pagi hari ini. Sudah ada yang live. Oke, terima kasih semuanya. Silakan live. Nanti habis ini akan ada webinar. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Silakan live. Hemat kuota Anda untuk webinar selanjutnya.